Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31 demikian firman Tuhan. Yes. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ya. Tetapi sini bagaimana? Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ya. Nah, di sini berarti jawabannya adalah itu Lukas 23 ayat 31 menuntut, ya. Jadi dalam diri kita ini kita setia seperti Simon Petrus ini harus ada tuntutan Tuhan dalam diri kita. Masih ditampi ya. Berhasil atau gagal. Kalau kira-kira Simon ini kan pernah ya mengalami ya. Yesus juga katakan sebelum air berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal aku, ya kan? Yesus berdoa sama dia, jadi dia itu kan dia udah berproduksi ya dengan menyangkal itu, tapi ya karena polisi itu ternyata menuntut dia. Yes. Tapi Tuhan Yesus itu baik, dia itu berdoa buat murid-muridnya, jadi dia bisa kembali ke Yesus itu karena Tuhan Yesus, karena doa Tuhan Yesus. Jadi aku akan sebenarnya kita tahu Tuhan Yesus katakan aku akan berdoa untuk engkau. Jadi kalau bukan Tuhan Yesus ya sudahlah, dia cover lah. Jadi sebenarnya karena Tuhan Yesus kalau dia bisa kembali lagi pulih, kembali lagi ke arah waktu. Jadi kita tahu mungkin kejadiannya jadi aman dulu. Dia itu sudah sekelas murid ya, rasul. Yes, next. Jadi benar ya, Tuhan Yesus yang 32 itu cuma kasih saya 32-nya Lukas tadi. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk supaya imanmu jangan. Amin. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin ya. Jadi kita ini sudah melewati penampian ini, ujian-ujian, pencobaan. Jadi kita ini sudah mengalami kekuatan di dalam Tuhan, kekuatan karena firman. Kuatkan yang lainnya, amin. Ya, jadi bukan saat kuatkanlah aku siang, kuatkanlah aku Pak Desi, bukan gitu ya. Kita sudah saatnya sosok guru, ya. Kita sudah saatnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, gitu ya. Bukan makanan kita sekarang bubur lagi atau susu, sudah nasi keras, ya. Artinya sudah kita lalui semuanya itu, ya. Jadi jawabannya, apapun yang datang kepada kita penampian, ujian dan pencobaan, semua mendatangkan kebaikan, amin. Ya, semua mendatangkan kebaikan supaya iman kita itu murni, supaya iman kita itu semakin mantap, supaya iman kita itu dahsyat, ya, supaya dahsyat. Itu tujuan daripada Tuhan, bukan karena Tuhan membiarkan kita, bukan karena ada dosa ini dan juga. Kalau kita lihat contoh-contoh iman kan banyak ya, seperti Ayub, ya, bahkan juga seperti bagaimana Daniel, ya, luar biasa sekali mereka, ya, bagaimana juga Bapak Abraham, ya, contoh-contoh tentang iman. Oke, sekarang habis Lukas yaitu bagian O, yaitu 2 Korintus 12 ayat 7. Oke, Bapak istri yang ada 2 Korintus 12 ayatnya 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan Yes. yang luar biasa itu, maka aku diberi sesuatu di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yes. Jadi di sini 2 Korintus 12 ayat 7 jawabannya adalah mengocok ataupun memberikan duri di dalam daging kita, ya. Jadi kita tahu kalau ada duri, kaki kita ini kalau kena duri nggak enak ya, sakit ya. Contohnya baik itu duri tanaman, duri ikan dan lain sebagainya, sakit ya. Lewat duri itu nanti juga bisa jadi bengkak, bisa jadi bernanah. Begitu juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seperti kata Paulus kepada jemaat di Korintus, ya aku izinkan itu, ya, semuanya Tuhan izinkan, ya. Jadi saudara, ada kesaksian seorang ibu, ya, di TT, dia katakan begini, saudaraku, ya,
apapun yang terjadi nanti dalam diri kita, kalau ada duri apapun, katakan terima kasih Tuhan, Engkau berikan ini, ada rencana yang indah dalam hidup saya karena Engkau baik, gitu loh. Jadi artinya mujizat terjadi, dia sembuh loh dari sakit kankernya itu. Jadi kan ada orang kalau datang penyakit itu, mengeluhnya lah, itunya lah, ini minta-minta kayak dikasihani gitu, minta-minta kayak diperhatikan gitu ya. Contohnya kayak usiaan lah kan, aduh jadi tolong dulu, Pak, sakit semakin kayaknya kayak tak iman gitu ya. Jadi ya, jadi kata orang ini usianya kalau sakit itu dikolong itu diam saja. Kalau usia memang itu sudah dari kecil gitu, makanya mamaku sama papaku paling heboh ya. Kalau saya sudah sakit mau makan apa? Ya bubur kacang hijau Pak, gitu ya. Sama sepeda apa semua? Nah, coba dua orang gitu. Ya. Dia jam suci aja teriak. Apa? Dia jam suci aja teriak. Pokoknya semuanya sepeda. Kalau makanya kami sudah makan sampai selesai. Jangan nanya sama lagu gitu ya. Jadi kita belajar kayak Paulus ya. Apapun ujian, tantangan semua mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, semua mendatangkan kebaikan. Ini dia kan dia dikasih karunia yang luar biasa ya. Amin. Berarti kan orang yang diberi karunia yang luar biasa itu ditaruh lagu di dalam daging supaya mereka tidak menyombongkan diri. Yes. Karunia luar biasa. Jadi taruh dulu di dalam daging supaya mereka tidak sombong. Itu adalah cara Tuhan menjaga mereka. Amin. Supaya tetap menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Gitu. Yes. Yang tadi ya untuk Paulus itu. Ya, jadi dikatakan jangan sampai kita menyombongkan diri ya. Jadi semua apapun yang terjadi dalam diri kita itu membuat kita rendah hati, tambah mengasihi Tuhan, tambah mengasihi saudara-saudari kita. Amin. Ya, biarlah kalau ada orang sakit pasti dia rendah hati ya. Ayo ibu terima Tuhan Yesus, langsung dia mau. Ayo ibu kita berdoa minta ampun dosa. Mau, semuanya mau. Apa itu? Yang penting dia mengalami Tuhan, mengalami kesembuhan gitu ya. Oke, berikutnya next. 2 Timotius 2 ayat yang 26 demikian firman Tuhan. Yes. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi di sini di 2 Timotius 2 ayat yang ke-26 ini cara kerja simbol-simbolis di dalam kehidupan manusia kita baca dari A sampai ini ya, sampai yang ini. Ini adalah cara kerja di dalam manusia. Dalam diri kita ya. Ya ini dia. Jadi di sini jawabannya adalah pekerjaan dia di dalam kehidupan manusia adalah menjerat dan mengikat ya, Ya. dengan baik-baik. Jadi pekerjaannya itu adalah menjerat dan mengikat kita ya. Mengerti ya? Jangan sampai kita terikat oleh apapun yang datang dalam diri kita begitu ya kan? Yes. Yang Timotius katakan. Oke, sekarang Yohanes 13. Ya, Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencananya dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, membisikkan, makanya hati-hati kita bisikan ini dari Roh Kudus atau dari musuh. Amin. Yes. Ya, bisikan-bisikan, baikkah itu bisikan untuk menghina hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, bisikan-bisikan juga menghina tetangga kiri dan lain sebagainya, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, di sini kita melihat bagaimana waktu Yesus mengadakan yaitu sesuatu, dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan. Nah, kurang apa baiknya ya? Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan semua murid-muridnya dan ada bisikan-bisikan yang terjadi. Saudaraku, makanya kita setiap hari harus minta kuduskan mata kita, kuduskan telinga kita, kuduskan hati kita, yang terlebih juga kuduskan mulut kita. Ya, kalau tentang mulut ini, saudaraku, dari mulut ini keluar berkat, dari mulut ini keluar kutuk. Ya, jadi biarlah kita terus mengatakan berkat atas diri kita, atas keluarga kita, atas pelayanan, apalagi tadi dengan doa-doa syafaat ya. Atas bangsa ini waktu Pak Rizky berdoa ke bangsa ini, aduh aku merinding ya, belas kasihan Tuhan ada terjadilah atas bangsa ini, atas kota ya, atas anak-anak muda ya, supaya semua dilawat Tuhan lewat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini ada bisa. Walaupun ada gejolak, tadi Paulus katakan walaupun ada banyak gejolak, ada duri, semua mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, namanya di bumi ini nggak aman-aman ya, nanti di surga semua aman ya. Kalau di bumi ini pasti terjadi gejolak. Kenapa? Karena di surga saja terjadi peperangan itu, malaikat itu kan ya, terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Apalagi di bumi ini yang sedang keadaan yang tidak baik. Oke, berarti kan sekarang kembali ke Lukas 13 lagi ya, ayat 16. Yes. Bukankah perempuan ini yang
yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Yes. Jadi tadi kalau Yohanes 13 ayat 12 itu jawabannya adalah membisikkan rencana jahat, ya. Jadi kalau dari Tuhan itu yang baik-baik, Yes. kalau dari musuh itu yang jahat-jahat, ya. Jadi saudara, kalau ada dengar yang jahat itu, udah itu tolak langsung, tolak dalam nama Yesus, ya. Aku kembalikan sama orang ini begitu, ya. Nah kalau di sini Lukas 13 ayat 16 ini adalah tentang jawabannya itu mengikat. Mengapa orang sakit sampai lama perdarahannya? Karena ada yang mengikat, ya. Saudara coba kalau ada yang mengikat saudara kasih sehat, amin, ya. Sehat jasmani, sehat rohani, bisa berdoa, bisa melayani, bisa beribadah, bisa bekerja dengan baik dan lain sebagainya, ya. Bagaimana caranya supaya mereka dilepaskan? Ya itu tadi harus dilayani oleh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ya. Untuk mereka lepas. Banyak, ya, orang-orang kalau kita melihat di medsos, orang-orang dilayani, ya, mereka berteriak-teriak, berguling-guling, ada juga yang muntah-muntah dan lain sebagainya. Itu manifestasi dari mereka dilepaskan dari ikatan-ikatan apapun. Jadi ingat baik-baik bahwa kalau kita melayani orang-orang yang sedang sakit berapa lama dia, ada yang mengikat dia, ya. Kita harus doakan pelepasan, doa minta ampun, harus juga dia terima Tuhan, ya. Kemudian juga dosi-dosi yang lain itu, Dosi yang lain itu satu kali dilakukan, dua kali dilakukan, dia sudah lama-lama dia terikat. Semakin lama, kurun waktu semakin lama dia akan semakin terikat yang mendalam. Ya karena dia mengikat, ya. Dosi itu mengikat, bolis itu mengikat dia. Iya. Itulah pekerjaan si bolis, yes. Makanya kita harus tidak mau terikat oleh apapun. Yes. Ya. Ada orang kan terikat dia dengan mobilnya, ya, dimandiin pagi, dimandiin sore, istrinya nggak pernah dimandiin sama anaknya, saudara, ya. Ada juga orang piara belum tertutup, ya, dimandiin pagi, dimandiin sore, saudara, ya. Sedangkan keluarganya nggak pernah, gitu. Dia lebih cinta dengan binatang daripada manusia, gitu, ya. Sehingga suatu ketika suaminya pergi tugas kedua, jaga mulut tertutup itu, ya, kasih mandi, kasih makan, sama dia disomprot pakai keselam sudah mati lagi, gitu, ya kan. Semuanya mati, ada 12 itu mati, ya karena dia geram, ya. Makanya kita tuh disuruh bertobat supaya selain bertobat, Yeah. 180 derajat. Jadi mungkin kita mau bertobat, ya. Amin. Tapi kan kita nggak bisa gitu. Melepaskan diri, ya. Karena Harus ada ada polis-polis yang mengikat. Yes. Karena betul-betul terjadi. Memang betul-betul harus masuk di pelayanan pelepasan itu, pelayanan inangin pelepasan itu. Karena ini kan nanti ujungnya ke pelayanan pelepasan. Jadi kita memahami dulu, Yes. mengakui dulu kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita perlu dilepaskan? Kenapa semua jemaat itu satu persatu perlu dilepaskan oleh Tuhan? Karena ini mereka diikat oleh Roh yang tidak ada baca di semuanya. Supaya nanti mereka bisa menjadi jemaat yang benar-benar bertobat, terlepas dan benar-benar menjadi holy without blame itu. Gitu. Tujuannya nanti ke sana. Yes. Jadi cara kerjanya disebutkan cara-cara kerja daripada si polisi itu ada sampai R, ya, sudah tuh berarti begitu banyak, ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, cara dia melakukan di dalam diri manusia dia harus 18 kali kan dicabut dan dilepas, ya. Sekarang yang nomor 2 adalah di sana sebutkan sifat-sifat daripada si polisi. Kalau yang satu ini berarti nomor satu ini kita sebagai anak teman-teman itulah cara-cara kerja bolis di dalam kehidupan manusia. Kalau yang kedua inilah sifat-sifatnya yang ada di dalam manusia. Sifatnya, ya, seperti apa sifatnya? Ayo kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 11. 11 ayat 3. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, Ya. sama seperti Hawa dipercaya oleh ular itu dengan kesucitannya. Tapi aku takut, ya. Jadi sana jawabannya adalah bahwa sifat-sifatnya itu dia cerdik, ya kan? Kita juga mbak Tuhan punya ini loh, punya yang dimiliki oleh Rasul Paulus, ya kan? Iya. Tapi aku takut kalau pikiran kamu itu disesatkan ini kan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya sama seperti Hawa dipercayakan oleh ular itu dengan ini khususnya untuk jemaat atau istri-istri yang udah setia gitu kan? Iya. Iya kan? Aku takut, berarti kan firman ini mengajar dia akan masuk ke pikiran aku takut, ya inilah hamba Tuhan itu. Karena ini orang udah baik, jemaat yang udah baik, yang udah setia dan benar loyal kepada Tuhan. Bisa-bisa banyak hal itu di tengah jalan mereka itu jadi tidak baik karena ini pikiran kamu itu. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan polisi. Jadi ini kan
Ada nomor itu kan orang yang boleh, sama juga kita dari jemaat-jemaat yang sudah sejati, kasihnya sejati kepada Kristus. Wah, ini yang ditakuti oleh hamba Tuhan untuk mempelai Kristus. Ya, jadi pikiran kita harus dikuduskan ya. Iya. Dan juga contoh di sini dikatakan jangan sampai seperti Hawa Iya, dan seperti Hawa ya. digoda. Digoda dia akhirnya jatuh. Betul, Dan ya. juga suami digoda jatuh, istri digoda jatuh, anak-anak digoda jatuh. Kalau tidak ditopang oleh firman, ditopang Roh Kudus, ditopang oleh Yesus Kristus, akan gampang. Ini sudah kelas yang setia dan sejati kepada Kristus. Ini sudah kelas Yes. sudah level, sudah level setia dan cintanya sejati kepada Kristus. Yes. Masih bisa ya. Dia pun sudah level setia dan punya cinta yang sejati kepada Tuhan Yesus. Masih seperti itu ya. Yes. Makanya MP kami kemarin waktu kami rakerda itu di Tanjung Pinang bulan 3 itu kan mereka ini udah putarannya ke berapa? Yang ketiga. 5. Ya, jadi ini kalau sudah tamat kita ulang lagi dari awal supaya melekat. Cuma dia itu kan kalau kayak kita nih yang sudah satu putaran, ada yang putaran kedua, di setelah itu berikutnya udah kita mereka rupanya gini. Kayak ini cerita kan kayak ini pergi tuh ke BPPS Manado itu, jadi setiap minggu Yes. ada kadis itu sudah ada kelas-kelasnya. Kadis, Ya? kadis di kelas modul 1, saya Jadi kelas, kita bikin kelas-kelas iya ya? itu kelas modul apa, jadi situ kelas-kelas itu masing-masing udah makan dan bersama langsung disambung karena situ waktu mereka IPA dan kalau mereka udah pakai kan jauh, hemat efisien waktu. Iya, Jadi iya, siapa iya. yang memuridkan pasti yang tim inti kita kan tim pemuridkan inti itu ada beberapa orang. Iya. Gitu. Jadi terus Itu sudah aktif kami jadi saya. semuanya dimuridkan dan memuridkan. Yes. Jadi memang kelas-kelasnya sudah ada, gitu. Ya, kita kan dia sambil berjalan kita terus nanti kelas-kelas kita Tuhan Yesus siapkan, ya. Yes. Jadi jawabannya adalah yang dua Korintus tadi ya, yaitu cerdik ya. Iya. Jadi firman Tuhan katakan cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Amin. Yes. Ya. Jadi jangan ularnya saja, harus ada merpatinya. Ya. Kita diberikan kepandaian ini, kita Cerdik dan diberikan tulus. tapi ada juga ketulusan. Ya, ada orang cerdik bulus gitu, ada orang cerdik tapi tulus. Ya, pokoknya kita kalau sudah ikut Tuhan itu tetap kita berpegang pada firman sama Roh Kudus. Ya, apapun keadaan sesuatu perjalanan kita itu harus cerdik dan tulus ya. Contohnya kayak Om ini sudah pengalaman ya kan. Gak mungkin si Buddha yang di lubang yang sama kan. Sudah nolong orang ini betul-betulnya kan sampai LP itu dan sampai viral. Dan mungkin lagi Om lakukan kan. Om begitu. Makanya berapa banyak orang di sini mau minta menikah, saya tolak semuanya. Kan itu namanya kita cerdik ya. Ketulusan kita adalah kita kan takut nanti ini ada apa-apa di belakang terjadi kan, begitu. Tapi ada orang tidak seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak dapat hikmah dari Tuhan, tidak dapat hikmah dari firman ya. Biarpun kita dimarah orang itu, tapi nanti di belakang kita tidak ada risiko. Iya. Untuk apa kita menolong dia menangis dengan wajah seperti bawang putih bawang merah gitu ya, sinetron itu kan gitu, teraniaya, aku ini teraniaya ya, belum ada status dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kita pikir gini, aduh aku juga punya anak perempuan, kalau mengalami seperti ini kasihan juga ya kalau nggak ditolong gitu. Jadi kita ada pertimbangan, tapi itu salah. Ternyata itu salah di mata Tuhan. Karena apa salahnya? Nanti kita akan dapat risiko duri dalam daging itu nanti. Risiko duri dalam daging. Jadi kalau kita mampu mengalami risiko itu oke, lakukan. Tapi kalau nggak mampu jangan. Ngeri. Karena ngeri sedap ini ikut Tuhan ini. Ya untuk mengalami risiko itu ngeri sedap gitu loh ya. Jadi ini yang tentang kita cerdik tadi ya. Oke, sekarang kita Efesus nih. Efesus 6. Efesus 6 ayat 11. Yes. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yes. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, setiap kita nanti akan dididik. Harus mengenakan senjata Allah. Ya, menggunakan seperti Perlengkapan senjata Allah ya. Itu harus dipakai. Yes, itu jawabannya ya. Mengapa kita pakai itu? Apalagi kita orang bekerja, orang dagang, ya kita harus pakai ini. Karena begini, ada teman saya ya, dia dagang baju. Pertama dia ini utang dulu 5 juta cash lunas, utang 10 lunas, utang 20 lunas. Saatnya 60 kabur. Investasi. Akhirnya dia mau tak mau buktikan. Karena kan tak bisa lagi dia perputaran uang itu, gitu ya. Jadi di sini perlu kita pakai perlengkapan senjata Allah, kita perlu cerdik, ya kita perlu benar-benar hati-hati, gitu ya. Kalau sudah tinggi nilainya, kita harus minta dulu duitnya. Ada juga dulu di Blok 4 begitu ya, waktu sahabat Ate menikah, dia kasih hadiah tempat tidur.
karena dia jual-jual itu furniture. Nah, begitu juga waktu 20 aman, waktu 50 aman, 100 JD aman, waktu 200 kabur, gulung tikar langsung. Dari mana dia mau perputaran uang zaman? Jangan Mbak, ibu-ibu yang Hati-hati ya. baju juga ya, dia kan Bang Kurni ini Kak Aris. Contohnya dia kan baju-baju semua dia punya, dan dia kasih jual Pak Desi sekian, Kak sekian, saya sekian. Nanti kita ambil bajunya kita kasih, contohnya 1 juta, itu lagi 2 juta. Nah, Bisnis arisan. enggak baju, Oh, baju kita betul. kan jual baju, contohnya Kak Arisna di Piayu, di Tiban, apa kita rumah kita jadi teman-teman kita beli baju, tapi kita ngambilnya contohnya sama Paki. Waktu yang pakai 1-2 juta lancar, jadi semakin dipercaya kan. Oke, jadi akhirnya sampai yang puluhan juta pun kita percaya, Papi percaya karena Pak Desi saya, Papi kasih yang 50 jadi. Pas yang 50 jadi ini akhirnya mangkrak. Akhirnya Nana juga jadi heboh. Ya sudah akhirnya bangkit lah usaha itu, gitu. Nah, itu tadi kan ketika besar. Tapi ini juga nanti Yakobus 4 ayat 7 jawabannya ya. Oke. Yakobus 4 ayat 7. Habis Papi, ya. Mengurut. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, di sini ada kata-kata yaitu kita harus tunduk kepada Allah, ya, menjauhi daripada tipu muslihatnya. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, waduh, nggak bisa ya. Inilah sifat-sifat daripada musuh itu ya kepada kita. Terima kasihlah buat kita semuanya anak-anak Tuhan yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman, tunduk kepada peraturan ADPRD yang ada. Kenapa? Ya kan, ini kan firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yes. Waktu kita ibadah ini ada masuk satu settingan gitu ya. Oh gitu ya. Dan settingannya begini, sebagai hamba Tuhan, jadilah panutan. Jangan jadi pansos di TikTok, ikut campur urusan orang, jadilah penengah gitu ya. Jadi penengah. Jadi maksudnya iblis kita nggak kenal dia siapa, kita lagi ibadah live, dia masuk. Bukannya dia menundukkan dirinya untuk menyembah Tuhan Yesus, dia mengganggu dengan kata-katanya. Jadi saya katakan, mohon maaf ya ibu, saya bloki karena ibu ini sedang menyerang hamba Tuhan. Karena ini kan yang harus diserang itu adalah polis, tapi dengan cara kita tunduklah kepada Allah. Jadi maksudnya dia itu memerintahkan kita untuk menjadi penengah, karena yang mungkin yang sah dengan itu malah terus itu kan urusan pendeta masing-masing. Di mana dia berjemaat? Di mana dia berjemaat? Nah, kayak kita ini kan kita mengajari jemaat kita supaya Tuhan di yang mana Allah. orang-orang Kristen itu beribadah berjemaat, itu tugas pendeta dia yang memperdamaikan. Kalaupun mau diperdamaikan, bukan Desi. Kalau Desi ini memperdamaikan antara Pak Desi sama Junta dengan Kak Tisna itu Cara kerja daripada musuh. Inilah ada tadi kita katakan 18. Sekarang sifat-sifatnya dia seperti apa ini? Waktu kalian menyerang gereja hamba Tuhan, itu sifat-sifatnya karena kita orang Kristen kan. yaitu cerdik, licik, penipu. Dan oke, sekarang Kristen yang 1 Yohanes 2 ayat 13. Dulu ya 1 Yohanes 2. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengangkat bijak. Iya, jadi di sini dikatakan Kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. yes, ya. Jadi kita di sini berarti nggak usah takut ya. Kita diberikan keberanian untuk menghadapi. Tapi inilah sifat-sifat daripada musuh itu. Ya, di dalam diri manusia itu dia berbagai macam cara menggoda bapak-bapak. Ya, bapak-bapak ini kelemahannya kalau sudah ada 3 ya. Dia saja mengingini sudah berdosi. Yes. Lihat saja mengingini sudah berdosi, sudah melakukan dosi itu di alam roh. Apalagi kalau berbuat, jadi jangan sendiri. Jangan sampai terbuli. Jadi kita bersyukur ya bapak-bapak itu sudah mengenal Tuhan lebih baik ya. Kalau bapak-bapak itu mengenal Tuhan, pasti dia menjadi imam bagi istri dan anak-anak. Tapi kalau tidak takut Tuhan, habis. Sudah takut Tuhan aja masih tergoda kan? Ya, seperti Adam dan Hawa. Setia dan sejati kepada Kristus. Yes. Masih bisa tergoli ya. Jadi jawabannya adalah nggak usah takut ya buat bapak-bapak. Apa jawabannya? Ya, jadi 1 Yohanes 2 ayat 13 adalah penakut dan pemecah. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh takut ya bapak-bapak, kita sudah diberikan pegangan dan kuasa ya.
Oke, yang terakhir adalah Makanya jemaat di sana itu dia jadi baik kan, karena kan ini bukan mereka sudah 50 tahun, mereka Papua ya, buah-buah itu, buah-buah Roh Kudus, buah-buah kebaikan. Gitu. kita juga nanti di sini. Ayo blessing, semangat. Ya. Yang penting dengan sabar ya. Yohanes 8 ayat 44 ya. Yohanes 8 ayat 44, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ya, ini judulnya keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi ada keturunan Abraham yang berasal dari Allah, ada yang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ini kan ya, kita baca 44. Oke. Dapat Yohanes 8 ayat 44. Oke. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dusta, ia berkata atas kebenarannya sendiri. Yes, sebab dia pendusta dan bapa segala dusta. Iya, jadi dia bawa segala dusta ya. Jadi iblis saja menjadi bapamu ya. Jadi di sini banyak hal-hal sudah yang diinginkan itu keinginan-keinginan jadi dia benar-benar adalah pendusta. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak boleh berdusta, berkata benar. Ya, jadi inilah sifat-sifatnya daripada musuh itu, yaitu mendustai kita. Ya, dikatakan kepada Adam Hawa, nggak apa-apa Hawa, makan aja nanti kau sudah berjumpa dengan Tuhan lu. Benar nggak sih? Iya, nah gitu ya. Dia mendustai. Ya, jadi kita perlu hati-hati dalam hidup ini bahwa dikatakan melakukan keinginan bapamu, bapak pendusta tadi ya, yaitu pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kita bersyukur ya, sampai hari ini hidup dalam kebenaran. Amin. Lewat kebenaran kita sampai hari ini bertobat, lewat kebenaran kita sampai hari ini menceritakan tentang Yesus, tentang pengorbanannya, bahkan juga kita menceritakan tentang pertobatan Paulus luar biasa ya, dari orang jahil menjadi orang baik. Begitu juga saudara semuanya, dimanapun dilayani oleh gembala-gembala saudara harus mengetahui tentang sifat-sifat daripada musuh-musuh tadi ya, dan sudah kita baca. Mungkin kalian juga sudah menghafal ayat-ayatnya, mungkin juga kalian sudah mengkopinya. Terima kasih pelajar dan terus itu. Jadi ini kan firman Tuhan membuka ya. Yes. Ini firman Tuhan membuka kebenaran dinyatakan kepada kita. Yes. Supaya kita semua tahu. Jadi semua firman yang sudah kita dibukakan di sini ini kan kita tahu apakah kita punya sifat-sifat seperti ini, atau kita berasal dari keluarga yang seperti nanti endingnya, nanti masih beberapa lama lagi endingnya semua ini harus kita akui. Ya, kita mungkin ada yang punya satu, ada yang punya semuanya, kita harus akui, mengaku ya perbuatan-perbuatan ini. Atau kita tidak punya ini ya, tapi di belakang kita 1, 2, 3, 4 melakukan ini, kita akui supaya itu nanti tidak turun lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Karena endingnya ini adalah deliverance prayer gitu. Kami juga pernah ikut seminar, tapi itu hanya secara singkat ya, dibagikan kepada kita sebelum baptis atau apa. Tapi kalau ini kan benar-benar kita diajarin satu persatu itu. Ini awal-awalnya. Jadi contohnya kan kita ini baik ya, tapi kita tahu di belakang kita mereka punya ini. Nanti kita juga harus mengakui. Yang kita akui adalah diri kita. Saya ada ini, saya contohnya pernah berbohong, menipu, itu ampuni saya bla bla bla. Tapi nanti kalau yang lain-lainnya, apakah mereka ada terlibat dalam halnya berikutnya ada dalam hal pekerjaan sehari-hari, tradisi, kegiatan agama, ya nanti ada lagi setelah ini ya. Ini kan pribadi. Nanti baru acara-acara. Di sini kan Tuhan mengajak kita melalui firman Tuhan. Jadi nanti kalau ada bagian kita akui. Kalau kita tidak melakukannya, tapi orang belakang kita melakukan, kita akui, minta ampun. Karena apa yang mereka lakukan itu kursenya turun kepada kita, supaya kita benar-benar menjadi generasi yang bersih. Kenapa orang itu setelah melayani dia jatuh lagi? Karena dia belum pemberesan dalam hal-hal ini, karena ini tidak dibukakan kepada dia. Jadi biasanya orang-orang yang sudah percaya terima Yesus, bertobat, lahir baru, ya. Dan kemudian Tuhan mau melepaskan kita seperti ini. Sambil kita melakukan ini, kita juga tetap harus menjaga, tetap kita jadi disciple yang bertobat setiap hari. Dan kalaupun ini kita jatuh lagi, kita sendiri sudah tahu nanti berikutnya cara berdoa untuk berdamai membereskannya. Inilah yang namanya pelepasan. Yes. Gitu. Inilah yang namanya pelepasan. Begitu. Kalau kami ikut seminar itu, Pak Des sama Karis, kami hanya dibagi saja, tapi kami tidak dikasih bahannya.
tapi dikasih tahu di apa itu di monitor, tapi hanya judul-judulnya saja gitu. Kalau ini kan kita pegang dan kita tahu ayat-ayatnya gitu. Ya, inilah tujuan supaya kita dilepaskan. Kenapa kita paham ya? Kenapa dia jatuh lagi? Karena ada masa lalunya yang dia tidak lakukan, tapi orang melakukan 1, 2, 3, 4. Berarti contohnya mami papi saya, oma opa saya, kakek buyut saya, buyut saya di belakang, 4 di belakang itu. Nah, gitu. Ya saya akui. Dan itu saya berusaha. Dan juga ada pintu ya, setiap pintu kan ada pintu. Jadi kalau ada satu aja pintunya Iya, bisa pintu. keluar masuk. Iya, Jadi pintu itu harus ditutup semuanya. Dari ada 18 tadi pintu itu kan sifat-sifatnya itu Iya. saya tutup. Makanya Kalau satu saja terbuka, nanti dia keluar masuk karena itu ribuan nanti. Dia bisa Ya. juga di permainan kata Pak Eka, kamu kita doasi ini yang simbol itu 1 keluar masuk lagi 7, dia keluar lagi 7, jadi iya. lebih anu. Jadi pentingnya dia itu menjadi disciple. Yang Yes. dia berdoa, dia isi hidupnya dengan firman Tuhan. Amin. Dia kalau firman Tuhan nanti akan menguatkan dia, firman Tuhan yang akan membersihkan dia. Firman itu adalah firman dan doa adalah senjata kita supaya tidak ditipu oleh polisi-polisi ini. Hubungan pribadi Hubungan kita kita itu pribadi dengan Tuhan dengan itu Tuhan penting setiap Ya, hari. gitu. Yes. Dan kita ya dalam pelajaran ini dan kita lebih hati-hati. Jadi artinya pelajaran kita lebih hati-hati ya, karena ada kesaksian begitu. Kalau kita lagi pengajaran tentang membuka kasusnya dia pasti akan memberontak, gitu loh ya. Jadi kita tidak terus tutup buku secara Yesus, amin. Karena kita kan mempermalukan dia, saudaraku. Kita kan memuliakan Tuhan kan, Tuhan apa namanya senang gitu ya. Jadi kan kita telanjang dia, ya. Jadi telanjang tentang sifat-sifatnya di dalam diri manusia dan rencana-rencana nantinya. Yang lucunya kemarin kan aku hanya baca aja sebelum kita bagi di sini ya. Itu saya sudah baca dulu. Baik saya baca sendiri offline, hanya baca loh guys, bukan yang hanya baca. Sambil aja. Baca pertama saya baca dulu yang offline, setelah itu saya live, saya ulang lagi baca. Yes. Ini sebelum kita bagi di hari Kamis kemarin. Itu ya hanya baca saja dari halaman pertama sampai halaman ini belum selesai. Kalau ini kan kita sudah langsung masuk itu akun nama akunnya ini dengan gambarnya LAGA Angkasa. Iya Masih masuk dulu Ya, ya. masuk Pak. Iya, nama akunnya di TT. Kan dia bisa. Ini pas Dia malam ini. kan bisa dia berubah Jam jadi 10, manusia. jam 11.10. Om saya ketawa-ketawa. Masuk dia. Nama akunnya NAGA Angkasa. Wih, saya lihat gambar. Wah, dia dengar disebutkan. Saya ini baca firman Tuhan karena Tuhan Yesus yang suruh kami baca firman Tuhan. Bagaimana kami mau tahu kalau kami baca saja tidak? Kan kami harus baca, kami harus tahu kebenaran firman Tuhan Yesus yang membebaskan kami. Tuhan Yesus yang melepaskan kami, Tuhan Yesus yang menebus kami. Ini adalah berita bos Yesus Kristus, King of King, Lord of Lords, saya katakan gitu. Berita bos Tuhan Yesus, siapapun kamu harus tunduk kepada Yesus. Apakah kamu manusia, apakah kamu malaikat, kamu harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, karena dia adalah Tuhan, Raja dari segala. Tapi Tuhan Yesus itu memberikan pewahyuan kepada kita hamba Tuhan atau gereja Tuhan yang ada di kota ini untuk berdoa supaya Amin. kayak yang kemarin yang naik kapal pesiaran itu contohnya yang tsunami. Kalau kita contohnya untuk kota kita. Baik kita di IHD dikasih berdoa yang lain juga pasti kasih juga. Jadi banyak yang berdoa, ada titik-titik api, ada titik-titik doa. Itulah yang melindungi kota kita. Amin. Nah itulah power of prayer yang diberikan kepada dengan Tuhan kasih vision itu kan. Jadi kita akan terjadi ini. Nah, jadi bisa membalas menghalang kasihan kan kalau terjadi korban yang begitu banyak. Itulah kuasa Tuhan itu. Tuhan memberkati God bless you. buat kita semuanya.